Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 18 November 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 dengan tema nanti perjumpaan yang membebaskan. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun dan hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Zakheus kita kenal dalam kitab suci sebagai pemungut cukai. Dan sebagai pemungut cukai seringkali sudah mendapatkan cap sebagai orang yang bertindak tidak adil, memungut lebih dari yang ditentukan atau bahkan memeras. Dan karena itu sering dipandang sebagai pendosa. Tetapi ia juga adalah korban dari kebencian masyarakat. Ia diberi label sebagai orang berdosa dan seakan selamanya ia terus membawa label atau cap itu kemanapun ia pergi. Seakan-akan tidak ada lagi kemungkinan, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bertobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, saudari-saudara, Zakheus adalah orang yang dikerdilkan oleh kebencian, oleh label yang diberikan masyarakat kepadanya. Perjumpaan Zakheus dengan Yesus adalah kritik bagi cara kita memperlakukan orang yang bersalah, orang yang pernah khilaf, orang yang berdosa. Tentu saja saudari-saudara, Zakheus bukanlah orang yang menikmati kejahatannya. Ia ingin dibebaskan, tetapi tidak dimungkinkan oleh stigma, oleh perlakuan masyarakat. Tapi ia tetap ingin mengalahkan kekerdilannya dengan memanjat pohon untuk berjumpa dengan Yesus. Ia berusaha keras melampaui batas dirinya, bahkan tidak menghiraukan statusnya, untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Bukankah usaha semacam ini, perjuangan semacam ini, saudara-saudari, adalah sebuah tanda pertobatan? Lalu kemudian kita tahu dari kutipan Injil tadi, perjumpaan Zakheus dengan Yesus mengubah segalanya. Yesus tidak mengatakan sesuatu yang luar biasa, tidak menegurnya, tidak memarahinya, apalagi mengadilinya. Ia hanya memberi Zakheus kesempatan untuk mewujudkan niat pertobatannya. Karena itulah Yesus berkata, "Zakheus, turunlah, aku mau numpang di rumahmu." Dan kemudian terjadilah sukacita itu, saudari-saudara. Zakheus bertobat. Dia berbagi sukacita dengan orang miskin dan semua yang pernah menjadi korban
kejahatannya, korban pemerasannya, korban perlakuan tidak adilnya. Penghakiman dan kebencian hanya akan membuat semua orang terpenjara. Sedangkan belas kasih dan pengampunan memerdekakan manusia. Sungguh saudara-saudara, perjumpaan Zakheus dengan Yesus menjadi perjumpaan yang membebaskan. Semoga kita senantiasa memberi kesempatan bagi orang untuk keluar dari kungkungan kejahatan. Tidak dengan label, tidak dengan penghakiman, tetapi dengan belas kasih yang membawa orang kepada pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang membuka mata kami bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang bersalah, orang-orang berdosa, bukan dengan cap, bukan dengan label atau penghakiman, tapi dengan penerimaan tulus dan kesediaan untuk memberikan belas kasih dan pengampunan yang memerdekakan, sebagaimana Engkau telah memberi teladan kepada kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi berkat.